Di masa pandemi COVID-19, 154 pasar tradisional di Jakarta masih jadi salah satu usaha yang menggerakkan roda perekonomian ibu kota. Namun tahukah Anda bahwa aneka produk seperti buah dan sayur ini melalui perjalanan panjang dari berbagai daerah sebelum tiba di tangan Anda. Dan kali ini kami akan membahas bagaimana pendistribusian produk-produk segar hingga tips untuk menyimpan aneka buah dan sayur selengkapnya dalam segmen Sehari Menjadi. Menjadi urat nadi distribusi sayur dan buah untuk ratusan pasar di Jakarta, Pasar Induk Ramat Jati Jakarta Timur seakan tak pernah tidur. 24 jam sehari, ratusan truk silih berganti menurunkan berton-ton komoditi untuk warga Jakarta dan sekitarnya. Bahkan saat pandemi corona menerjang, Pasar Induk tetap tak kehilangan kesibukannya. Tentunya dengan tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan ya. Pagi ini yang banyak dikirim ini kol. Dan jumlahnya ini sampai bawah nih kalau semua. Satu truk ini sekitar 6 ton. Hari ini ada sekitar 10 truk kol yang datang dan siap dipilah untuk 4.500 lapak sayur dan buah. Pasokan kol ini datang dari Bandung dan dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Nah, jadi ini kenapa dikupas dibuang? Karena di bagian luarnya selain ada yang berlubang-lubang dikit, ini juga ada kapurnya untuk melindungi si kol-kol ini supaya tetap segar sampai ke pasar induk. Nantinya, sampah-sampah organik ini dikumpulkan untuk dijadikan pupuk kompos atau campuran pakan ternak. Selain karyawan, truk, dan pengupas kol, para kuli panggul juga berperan penting. Mereka lah yang mengantar kol kupas ke para pedagang besar. Sekali angkut, satu keranjang penuh kol ini berbobot 50 kg. Wah, berat juga ya. Kalau ngangkut beras, gini, gimana tangannya? Tar dulu, gini. Tar dulu. Abangnya jangan terlalu bawah. Oh. Pegang. Terus, Kepala, 5 kali aja, 5 kali. kirim kemana nih? Ke Bandung jauh nih. Ya, pegang. Casting. Hei. Oh. Beda ya? Kalau ngangkut beras tuh, karena kan dia bentuknya lebih padat. Ini, waduh, goyang kiri, goyang kanan. Nggak dipegangin ambiar. Thank you bang, thank you. Ngapar dulu, Kol rampung. Lanjut, kita urusi buah nanas. Ada nanas asal Palembang, Riau, Lampung, bahkan Blitar. Sebelum dikirim ke pelanggan, para pembeli partai besar menyortir buah nanas ini terlebih dahulu. Oh iya, ini menentukan ukuran sebetulnya. Karena yang ini B ya bang ya, bener ya? Yang ini B, yang ini ukuran C, karena ini lebih besar, harga jualnya lebih tinggi. Kita pisah-pisahin, kita sortir di sini. Dalam sekali angkut, satu unit truk nanas mampu mengangkut hingga 6.000 butir nanas. Komoditi lain yang kini sedang melimpah adalah jeruk. Jeruk dikirim dalam karungan kecil dan ditimbang sebelum didistribusikan ke pasar-pasar kecil. Sekarung jeruk berbobot rata-rata 80 kg. Yuk. Taruh lagi. Nih beratnya si jeruk ini sama berat tubuh saya, beratan ini. Sedangkan bapak ini lebih kecil dari saya dan kuat ngangkat 1,5 kali berat tubuhnya. Hebat loh. Saya pikir tadi saya udah bisa nahan, ada yang megangin. Silakan bang dilanjut, daripada saya kelar ngangkat encok kan. Ada dua komoditi utama lain yang selalu dicari pembeli, apalagi kalau bukan bawang merah dan cabai. Harga jualnya pun tergantung daerah asal komoditi. Makin jauh, maka makin mahal pula biaya pengirimannya. Misalnya, cabai yang tahun ini pernah didatangkan dari Wajo, Sulawesi Selatan dengan harga level petani sudah mencapai 30 ribuan per kilo. Tak ayal, harga di Jakarta sempat menyentuh 100 ribu rupiah. Berapapun dijual karena cabai itu kalau nggak habis sekarang, besok busuk atau susut harus dijual. Jadi yang ordernya di daerah ya semurah-murahnya gitu.
Tutupnya sebagian besar rumah makan membuat permintaan cabai merosot drastis. Akibatnya kini harga cabai anjlok. Ini menurut penuturan para pedagang, kalau cabai lagi harganya agak murah seperti ini, kualitas yang jelek langsung di-cut dari sumbernya. Nah, contoh ataupun ciri-ciri cabai yang kurang baik itu kayak gini nih, ini gembos. Kalau dipegang tuh kurang bagus, terus juga warnanya kadang ada yang suka kehitaman. Nah, kalau yang seger tuh kayak gini. Kalau bahasa mereka sih mengkal cabainya. Ini yang kualitas bagusnya nih. Bila pasokan aman, umumnya ada 100 sampai 120 ton cabai tiba di pasar induk setiap hari. Sedangkan bawang merah, pasokan normalnya berkisar di 80 sampai 100 ton per hari. Bila kurang dari itu, harga jual otomatis akan naik. Nah, ada satu lagi tugas yang terlihat ringan, padahal tantangannya besar sekali pemirsa. Pengupas bawang dengan upah Rp3.000 per kilogram. Bisa dibayangkan kan betapa perihnya mata ini. Saya biasa ya kalau bikin mungkin kayak nasi goreng atau mie goreng dengan ya ngupas bawangnya paling cuma 3 atau 4. Lah ini 3 atau 4 kilo dong. Dan satu ibu-ibu di sini tuh bisa ngupas sampai 20-an kilogram per hari karena memang mengejar target 1 kilogramnya dibayar ongkosnya Rp3.000. Waduh, ini segini aja nih. Ini 8 kilo. Jadi kebayang bisa 2 sampai bahkan 3 kalinya ini. Oh, nangis mulu nih perih. Puluhan komoditi sayur dan buah yang sudah dipilah dan dikemas lalu dikirim ke 154 pasar-pasar wilayah di seluruh Jakarta. Sejak pandemi corona, protokol kesehatan wajib dilakukan sebelum masuk ke dalam pasar. Setelah sampai di pasar wilayah, harga komoditi mulai bertambah antara Rp3 hingga Rp5.000 dibanding di pasar induk. Nah, di tengah pandemi seperti saat ini, Anda harus berbelanja dan memilih barang dengan cepat agar tidak terlalu lama berada di tengah pasar yang menjadi salah satu klaster penyebaran COVID-19. Tips dari para pelanggan untuk tahu dengan cepat, salah satunya adalah melihat sayuran. Kalau misalkan secara fisik masih segar, warnanya juga fresh, nah itu adalah ciri-ciri dari sayur yang masih dalam kondisi baik. Terus misalkan nih ada sedikit-sedikit seperti ini nih, termakan oleh ulat misalkan, itu nggak apa-apa karena itu artinya dia tidak menggunakan pengawet. Ya tapi jangan yang udah habis semua juga, nanti kita nggak makan apa-apa dong. Lalu yang ketiga adalah misalkan beli sayur, kita pegang nih, misalkan tomat contohnya. Ketika dipegang masih solid, nah itu berarti dia masih segar. Berbeda dengan yang sudah agak seperti ini nih, dipegang udah agak. Nah ini berarti sudah tidak segar. Ada juga cara cepat memilih dan menyimpan cabai, terutama bila Anda membeli dalam jumlah banyak. Oke, ini saya dapat tips dari pedagang ya, biar salah satunya cabainya nih, gimana cara biar awet. Yang pertama kalau beli cabai mau disimpan itu jangan langsung dicuci. Lap dulu dengan tisu kering, nanti ketika mau digunakan, tadi sambal atau dimasak, baru dicuci bersih. Yang kedua, pisahkan nih si tangkainya, lalu pisahkan juga antara yang masih segar dengan yang kurang gitu segar, supaya tidak dua-duanya cepat rusak. Yang ketiga adalah kalau mau taruh di dalam wadah, dalam kotakan nih, di sekelilingi itu diberikan dengan tisu, di bagian bawah juga tak lupa terakhir diberikan 1 bawang putih. Kenapa? Karena bawang putih itu bersifat antibakteri, jadi cabai-cabainya tetap awet dan pedasnya terjaga. Lalu bagaimana dengan buah-buahan? Selain melihat bentuk fisiknya, ada beberapa tips lain mendapat buah berkualitas terbaik. Nah kalau apel itu disentil aja, ada kan suara ting-ting, ya, itu garing. Nah kalau suaranya masih bek, nah itu gabus. Berarti nah, kalau bagusan yang ting gitu. Nyating, jadi makannya pun enak, garing dia. Rantai perdagangan komoditas terus berlanjut. Dari pasar-pasar wilayah ini, para pedagang sayur dengan gerobak atau pedagang eceran membeli barang dagangannya. Lalu merekalah yang menjualnya hingga ke kompleks perumahan hingga akhirnya tiba di dapur Anda. Rian Fernando, Galuh Prestisa, Jakarta.